Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pengacara akan mewawancarai pebisnis kopi botolan dengan Bapak siapa ini namanya? Dengan Asatria. Oh, saya Krisna. Boleh tahu nama usaha kopi botolan ini apa? Nama usaha kopi ini namanya Kautako. Kau tahu ya? Ya, Kautako. Sejak kapan memulai usaha ini? Kurang lebih sebetulnya usaha kopi ini dimulai 1 tahun yang lalu. Jadi kenapa usaha kopi ini dimulai itu sebetulnya ketika saya kan sebetulnya masih kuliah. Nah, tapi ada sedikit keresahan lah dalam diri saya bahwa saya tuh merasa banyak waktu luang. Jadi akhirnya terciptalah sedikit ide untuk membuat kopi kemasan gitu. Oh, berarti itu awal dari AA yang menginspirasi gitu ya? Ya, jadi sebetulnya kan ada beberapa senior saya dan beberapa keluarga saya juga yang memang salah satu pecinta kopi lah ya. Jadi itu yang mendasari kenapa saya akhirnya membuat bisnis kopi ini. Kopinya. Terus saat bisnis ini tuh berjalannya sendiri apa bersama tim gitu? Sebetulnya pada awalnya itu 3 orang untuk pengembangan usaha ini. Tapi seiring berjalannya waktu ini yang satu sibuk kerja kan. Jadi tinggal berdua sekarang sama teman saya. Ya. Kalau boleh tahu dalam seminggu biasanya produksi berapa botol kopi? Sebetulnya kan kami ini karena masih UMKM yang dibilang kecil banget lah ya. Jadi dalam seminggu paling sekitar 30-50 botol aja. Karena memang margin yang dihasilkan pun cukup menutupi lah dari per botolnya. Gitu. Sambil diminum ya, kopinya. Untuk Kopi siap nanti. Untuk produksinya ini dilakukan sendiri atau kerjasama sama pihak lain gitu Pak? maksudnya gimana tuh? Jadi kayak pihak lain itu kayak franchise gitu atau masih home industry? Jadi maksudnya ada pihak lain juga yang membantu gitu. Ya. Kalau sekarang itu paling ada bantuan ini aja sih dari kakak saya kan kebetulan dia main di kopi. Jadi saya banyak minta masukan lah sama dia untuk pengembangan yang ini karena kan masih satu resep nih sekarang tuh udah jalan setahun tapi saya tuh belum berani ngambil resiko untuk ngambil resep lain, makanya sambil nyari-nyari resep yang bagus sambil ngobrol-ngobrol juga sama kakak saya gitu terkait nantinya perkembangan bisnis ini gitu. Kalau boleh tahu bahan utama yang digunakan terus dari mana biasanya mendapatkan bahan itu Teh? Nah, kalau kopinya itu sendiri kita pakai kopi Robusta Temanggung. Nah, kopi Robusta Temanggung ini saya dapetin dari senior saya. Sebetulnya tadinya itu nggak pakai yang Temanggung, tapi sekarang karena cita rasanya menurut saya lebih pas lah gitu. Lebih pas, jadi saya akhirnya lebih milih yang Temanggung. Kemarin juga saya dari Sulawesi coba-coba untuk nyari biji-biji gitu. Selain robusta gitu. Selain robusta lagi ini juga sih R&D gitu. Tapi karena sedikit keterbatasan waktu juga sekarang ini karena di kampus lagi sedikit banyaknya yang diurus lah. Jadi agak kurang maksimal sih untuk pengembangan yang ini. Gitu. Kalau boleh tahu cara memasarkan produknya itu gimana sih, offline atau online? Sejauh ini kita lebih ke online karena ini kan produknya nggak bisa terlalu tahan lama, jadi saya itu lebih ke pre-order sekarang. Pre-order ya. Terus platform online apa yang paling efektif sejauh ini untuk jualan? Sejauh ini menurut saya WhatsApp. Tapi di IG juga jualan? Ada, tapi lebih kenapa WhatsApp lebih
menurut saya lebih apa ya namanya, lebih berpengaruh karena SEO-nya itu terjualnya di sana gitu. Pada akhirnya ketika nantinya di IG banyaknya itu lompatnya ke WhatsApp gitu. Terus si produk ini tuh udah dijual di toko-toko tertentu atau hanya lewat pemesanan langsung sih ya? Nah kemarin itu sempat dibahas sama rekan saya itu mau dititip, tapi khawatirnya itu banyak produk yang nggak apa ya nggak terjual lah gitu. Jadi itu yang masih jadi pemikiran kami yang masih kami pertimbangkan, apakah nantinya apa dititip juga ada konsinyasi seperti itu atau yang lainnya. Terus saya pernah ikut bazar atau event kuliner gitu? Sejauh ini baru sekali, tapi itu pun nggak apa ya namanya, nggak terlalu efektif lah kalau menurut saya, karena itu kan event di kampus doang. Terus siapa sih target pasar untuk kopi botolan ini tuh? Kalau target pasarnya itu sendiri ya ini berbagai kalangan sebetulnya ya. Saya rasa kopi ini tuh nggak apa ya namanya, nggak hanya cocok untuk dikonsumsi sama pria atau laki-laki doang, tapi untuk para wanita juga kalau misalkan mau coba, menurut saya ini rasanya pas sih, karena nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu strong lah di kopinya. Jadi kita mainnya di kopi susu itu kan gitu. Biasanya jual berapa ini per botolnya harga kopi itu? 15.000. 15.000. Pertimbangan utamaan dalam menentukan harga segitu tuh apa sih? Ya pasti margin ya, yang jelas profit yang dihasilkan itu lumayan besar sih dari penjualan segitu. Dan saya rasa dari apa namanya, dari harga segitu pun apa ya namanya, cukup nggak terlalu memberatkan lah gitu untuk beberapa kalangan tertentu. Terus nih kalau misalnya ada reseller yang mau gabung, apakah ada harga grosir jika beli dalam jumlah besar? Oh ada, tentu ada. Ya, biasanya nanti ada beberapa potongan lah ya, seperti misalkan kita potong harga, anggap ini 15.000, nantinya kami jual ke mereka reseller itu 12 atau 13.000. Nanti silakan untuk mereka markup harganya terserah. Menurut AA, margin keuntungan saat ini apakah sudah cukup ideal? Sangat ideal, tapi tentunya butuh juga apa namanya, penjualan yang terus konsisten gitu. Gitu ya. Terus kalau untuk saat ini pesaing terdekat untuk produk kopi botolan ini apa sih? Pesaing terdekat ya. Ya karena sebetulnya pesaing terdekatnya itu karena kami belum punya tempat sendiri. Terus sekarang kopi di mana-mana kan merajalela ya, banyak banget gitu produk-produk kopi baru. Itu sih paling yang menurut saya jadi saingan, tapi itu bukan menjadi halangan ya, harusnya itu menjadi motivasi untuk kita lebih apa namanya, lebih berkembang lagi gitu. Jadi kalau menurut AA, produk AA ini apa sih yang membedain dari produk lain tuh? Apa ya, karakter kayak gimana karakter tuh si karakter? kopinya. Karakter si kopinya ini gimana ya? Ya yang jelas kami tuh lebih kopinya nggak terlalu apa ya, nggak soft banget, nggak gimana ya, susah juga sih kalau untuk ngebahas tentang apa yang membedakan gitu ya dari produk kami itu. Tapi yang jelas produk kami itu menawarkan cita rasa yang mungkin apa ya namanya, berbeda lah, sulit untuk diungkapkan secara lisan atau kata-katanya. Jadi harus cobain langsung. Terus pernah nggak melakukan inovasi produk, misalnya varian rasa atau kemasan? Aku pernah kan, sekarang lagi berjalan itu R&D. Kemarin ini sebetulnya kan kami setahun mulai berjalan itu, tapi karena kami berdua ini
saling apa namanya kuliah, jadi belum terlalu intensif gitu untuk L&D-nya. Ini ada 5 pertanyaan terakhir nih. Gimana tuh? Apa tantangan terbesar dalam menjual kopi botolan ini? Tantangan terbesarnya apa ya? Tantangan terbesarnya yang jelas pangsa pasarnya yang sebetulnya makin besar itu, cuman pesaingnya juga itu makin banyak pertama. Terus yang kedua mungkin kan relatif untuk bagi pecinta kopi, saya rasa apa ya namanya, kopi itu menurut saya nggak jauh beda lah dari berbagai rasanya. Yang berbeda itu diracikannya doang kan. Nah makanya kita itu harus punya apa ya, karakter sendiri itu, biar kita punya apa namanya daya saing yang cukup kuat gitu. Itu saja sih yang saya pikirkan sekarang ya, yang baru kepikiran sama saya sekarang. Terus pernah nggak mengalami kendala dari sisi logistik, bahan baku atau promosi? Kendala itu paling utama itu di logistik sih pernah ya. Kita pernah apa namanya, bahan baku kita lagi pre-order nih, udah ada yang order, punya barangnya belum ada gitu. Karena kan kami itu sekarang nggak sering nyetok, apa namanya, kami mesennya mendadak lah gitu. Nah taunya ada kala itu beberapa orderan yang mau masuk, taunya kopinya belum ada, jadi akhirnya kita cari lagi seller lain yang bisa masuk kopi ke kami gitu. Itu sih yang paling kendala. Terus rencana kedepannya untuk usaha ini apa sih ya? Apakah ada rencana ekspansi Bisnis lain itu? Ekspansi ininya, bisnisnya ini, kopi ini. Yang jelas ya inginnya terus berkembang ya. Kalau memungkinkan nantinya inginnya dibuat kedai atau kafe lah. Kalau boleh tahu, sendiri suka minum kopi yang kayak gimana? Kalau saya lebih sukanya tuh sebenarnya Arabica. Kenapa tuh Arabica? Gimana ya? Menurut saya Arabica itu rasanya lebih bervariasi lah gitu, bervariasi. Jadi nggak hanya ada pahitnya doang, tapi kadang juga di beberapa kopi tertentu itu ada rasa-rasa asamnya kayak gitu sih. Pertanyaan terakhir buat kalau ada kesempatan kerjasama, jenis kerjasama seperti apa yang inginkan, yang butuhkan? Kerjasama sama siapa nih? Ya sama siapa aja gitu, sama kedai apa kopi shop atau sama brand gitu. Aduh, bentuk kerjasama kayak apa ya? Sejauh ini belum terpikirkan sih sampai sana. Tapi kalaupun itu ada, kesempatan itu hadir, mungkin langkah awal mungkin ya untuk jadi bentuk kerjasamanya mungkin kami bisa masuk dulu barang. Mungkin itu. Cukup sih. Udah.